memiliki kesabaran. Bersama saya Paulus Wiratno di dalam acara Making Life Better. Saudaraku, sungguh indah sekali apabila hari ini saya bisa menjumpai saudara. Saya tahu ada di antara saudara yang sudah lama sekali mendengarkan program Making Life Better. Bahkan catatan demi catatan masih saudara simpan. Aduh saudaraku, indah sekali apabila kita masih bisa berjumpa meskipun lewat udara. Betapa bahagianya hati saya kalau saya bisa memberkati saudara-saudara. Alangkah lengkapnya kebahagiaan saya kalau saya bisa mendapatkan kesaksian demi kesaksian dari saudara yang mendengarkan, dan kesaksian itu bisa dikirimkan lewat SMS maupun lewat email atau lewat surat seperti yang tertera di akhir acara ini. Sungguh indah apabila saya bisa mendengarkan kesaksian dari Anda sekalian untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain yang berada di negara atau belahan bumi yang lain. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan kembali tentang betapa pentingnya kesabaran di dalam kehidupan kita ini. Tidak pandang bulu siapakah saudara, berapa umurnya, tinggal di mana, apapun pekerjaan saudara, yang jelas yang namanya kesabaran adalah sebuah unsur karakter hidup yang sangat perlu untuk dimiliki dalam hidup ini. Begitu perlunya kesabaran sampai Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose, dan di dalam doanya dia menyisipkan betapa pentingnya kita ini memiliki kekuatan dari Tuhan yang bisa mendatangkan kesabaran. Untuk lebih lengkapnya saya mau mengajak saudara membaca Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi seperti ini. Itulah sebabnya kami selalu berdoa untuk kalian sejak kami mendengar tentang kalian. Kami minta kepada Allah supaya Roh Allah memberikan kepadamu kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kalian mengetahui dengan sempurna apa kemauan Allah. Dengan demikian kalian dapat hidup menurut kemauan Allah dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga dalam segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik, dan pengetahuan kalian tentang Allah pun akan bertambah juga. Semoga dengan kuasa dari Allah yang agung, kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup menderita segala sesuatu dengan sabar dan senang hati. Dan dengan ucapan terima kasih kepada Allah Bapa, sebab Bapa itulah yang membuat kalian layak menerima apa yang disediakan Allah bagi umatnya di dalam kerajaannya yang terang. Saudaraku, doa Rasul Paulus benar-benar sangat diperlukan oleh jemaat di Kolose pada waktu itu. Dan doa semacam itu juga sangat-sangat diperlukan oleh saudara dan saya. Karena setiap hari kita perlu mengetahui kehendak Allah. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus lebih produktif di dalam pekerjaan. Dan untuk itu, untuk sampai kita bisa mencapai tingkat kesempurnaan iman seperti itu, dibutuhkan sebuah kekuatan ekstra, yaitu kekuatan dari Tuhan yang bisa membuat kita sabar dan tabah dan menghadapi segala sesuatu dengan senang hati. Haleluya. Kalau kita menyimak bunyi ayat di atas, kita mendapatkan beberapa kalimat yang sangat penting yang merupakan isi doa Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Kolose supaya Roh Allah memberikan kebijaksanaan dan pengertian. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ditulis full discernment, atau memiliki kekuatan untuk membedakan, untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna atau kehendak iblis, untuk mengetahui mana itu suara dari Tuhan atau suara manusia. Saya pikir bukan hanya jemaat Kolose yang memerlukan full discernment, kita semua juga memerlukannya, supaya kita bisa membedakan mana yang menyenangkan hati Allah dan mana yang mendukakan hatinya. Saudaraku, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang begitu kabur batas antara yang halal dan yang haram, sehingga kita main tabrak, main seruduk, sehingga akhirnya kita mendukakan hati Tuhan. Khususnya di abad informasi ini, kita digelontori dengan berbagai macam informasi, baik yang melalui media elektronik ataupun melalui media cetak. Saudaraku,
kemudahan teknologi komunikasi membuat kita menjadi orang-orang yang melek informasi. Sayangnya, tidak semua informasi berguna bagi pertumbuhan iman kita. Malah ada informasi yang bisa menyesatkan iman dan bisa merusak moral. Oleh karena itu, diperlukan full discernment, pengetahuan dan hikmat yang datang dari Tuhan, yang memampukan kita untuk membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang bertentangan dengan kehendak yang Maha Kuasa. Isi doa yang kedua berkaitan dengan tujuan daripada surat Rasul Paulus itu dan tujuan daripada doanya. Tujuan utama ialah supaya kita memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membedakan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya beliau mengatakan seperti ini, dengan demikian kalian dapat hidup menurut kemauan Allah dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga dalam segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik, dan pengetahuan kalian tentang Allah pun akan bertambah juga. Di dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini, to walk worthily of the Lord, unto all pleasing, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Kita diharapkan setelah memiliki pengetahuan dan hikmat untuk mengenal Allah, kita juga menjadi orang yang akhirnya bisa berjalan di dalam kehendak Allah, sehingga perjalanan hidup kita bisa menyenangkan hatinya, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah. Lebih daripada itu, pengetahuan kita akan berkembang. Dampak memiliki hikmat dan pengetahuan rohani memang luar biasa bagi kehidupan kita. Kalau kita simak ada 5 hal tadi, saudara-saudara. Kita akan mampu hidup menurut kehendak Allah, kita hidup menyenangkan hati Allah, kita berhasil dalam setiap pekerjaan yang baik, dan kita memiliki pengetahuan tentang Allah yang terus berkembang, dan itu diperlukan. Kalau kita memiliki hal-hal di atas, maka kualitas hidup kita ini akan menjadi luar biasa. Bukankah itu yang kita idam-idamkan di dalam kehidupan, saudara? Hidup berkenan, hidup sesuai, hidup menyenangkan kehendak Allah. Dan prinsip-prinsip itu tadi sangat diperlukan dalam segala bidang. Saudaraku, dalam dunia bisnis, dalam dunia pertanian, dalam dunia pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam dunia pendidikan, dimanapun dan siapapun saudara membutuhkan kelengkapan pengetahuan dan hikmat dari Allah, supaya kita bisa tahu mana yang adalah kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang memilih pekerjaan atau memutuskan untuk memilih pekerjaan. Saudaraku, mungkin saudara sedang berdoa, pekerjaan mana yang mau saudara ambil. Disitulah saudara membutuhkan kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang memilih teman hidup, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara bapak ibu yang harus memutuskan yang mana yang menurut kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Hikmat dan pengetahuan, full discernment diperlukan untuk saudara. Dan saudara harus datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan itu. Saudaraku, Allah akan memberikan kekuatan untuk kita bisa membedakan. Tetapi Rasul Paulus nampaknya tidak berhenti sampai di situ. Memiliki pengetahuan dan hikmat itu memang sangat-sangat perlu. Memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Allah dan berkenan kepadanya setiap hari, memang itu diwajibkan. Menjadi orang yang produktif dan berhasil di dalam setiap pekerjaan, memang itu seharusnya. Tetapi menurut Rasul Paulus itu tidak cukup. Masih diperlukan satu lagi, yaitu kesabaran dan ketabahan untuk menanggung segala sesuatu dengan senang hati. Itulah sebabnya ia melanjutkan doanya dengan mengatakan seperti ini. Semoga dengan kuasa dari Allah yang agung, kalian dikuatkan, sehingga kalian sanggup menderita segala sesuatu dengan sabar dan senang hati. Saudaraku, nampaknya memiliki pengetahuan dan hikmat saja tidak cukup. Kerja keras dan punya pengetahuan tentang Allah juga belum lengkap kalau belum ditambahi dengan kesabaran. Alasannya sangat sederhana. Memiliki hikmat
dan pengetahuan tentang Allah tidak menjamin bahwa kita akan bebas dari kesulitan. Mengalami sukses dalam pekerjaan tidak berarti kita akan bebas dari kegagalan. Hidup dalam kehendak Tuhan tidak berarti kita bebas dari penyakit dan penderitaan. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran yang membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu dan tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa, semoga kita diberi kekuatan untuk sabar. Lihatlah kehidupan Ayub. Apa sih kurangnya Ayub? Ia orang yang saleh, takut Tuhan, orang yang jujur, menjauhi kejahatan, produktif, orang yang paling kaya, suka beramal, dan mencintai keluarga. Apa yang kurang dari Ayub? Tetapi ada satu yang akhirnya harus diuji di dalam kehidupannya, yaitu kesabaran. Tetapi yang membuat ia bertahan menghadapi pencobaan dan penderitaan sehingga tidak menghujat Tuhan dan tidak meninggalkan imannya, ialah kesabaran yang luar biasa. Untuk itulah Allah bekerja keras melalui kuasa Roh Kudus-Nya mengerjakan kehidupan kita supaya karakter ilahi yang namanya panjang sabar atau long suffering atau makrotomia itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Allah. Karena pada waktu karakter ilahi muncul dalam kehidupan kita, maka Allah yang akan mendapatkan pujian dan hormat. Dengarkanlah Yohanes 15 ayat 8 yang mengatakan seperti ini. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Filipi 1 ayat 11 mengatakan, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat bersabar, dan biarlah Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Dia bekerja dan membentuk karakter kita, sehingga nama Kristus yang akan dimuliakan, dan kita menjadi orang-orang yang bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.